atau berapa selamat, katanya duduk di dalam. Ya mudah-mudahan itu anak-anak kami. Pertama saya minta tim SAR, mudah-mudahan dikuatkan tenaganya, mudah-mudahan diberikan tolong ikhlas, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan mereka nolong anak-anak kami, mudah-mudahan anak-anak tim SAR ditolong oleh Allah. Dan saya minta jangan putus asa, peluang sekecil apapun dicari mereka, Pak. Sebelumnya, gue pribadi turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Ponpes Al-Khazini Sidoarjo yang ambruk. Bagaimanapun juga, dulunya gue santri, ya, dan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman atau kenangan-kenangan waktu gue jadi santri. Dan ya, ada beberapa poin ya di pembangunan pesantren ini. Namanya pesantren, ya. Biasanya kita sebagai santri juga ikut gitu untuk ngaduk semen, untuk ngambil segala macam. Sebenarnya itu nggak masalah, ya. Menurut gue ya, ini opini gue, nggak masalah. Dengan syarat memang ada pendampingan, mungkin dari kontraktor atau tim ahli, ya, dari kontraktor konstruksi, dan perlu ada pengawasan ketat dari Pemda setempat mungkin, supaya benar-benar ya bangunan ini kan akan dipakai bertahun-tahun. Dan ya gue setuju apa yang dibilang sama para pakar, dan kita coba lihat, dan gue minta bantuan teman-teman untuk komentar. Ya mungkin teman-teman dari tukang, dari kontraktor, dari tim ahli atau segala macam, silakan sampaikan opini ya. Barangkali bermanfaat ya. Pasti bermanfaat untuk kedepannya gitu ya. Dan teman-teman pengusaha yang di pendidikan atau di apapun itu, kontraktor atau apapun, itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena memang kejadiannya banyak yang kayak begini ya, yang kalau nggak salah di Bogor atau di daerah Cilengsi atau di mana itu ya, nanti kita coba cek beritanya, itu juga sama kejadian. Di Blok M ada lift juga ambruk. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Menurut teman-teman apa nih? Kenapa hal-hal seperti ini tuh terjadi ya? Apakah maintenance-nya kurang atau memang apa gitu ya? Yang gue tahu ya, bangunan itu memang ada umurnya ya, dan kita tahu Ponpes ini memang sudah lama, dan banyak sekali pahlawan-pahlawan kita ya yang pernah mondok di sini. Oke, kita langsung aja kita lihat seperti apa ya keadaan untuk saat ini dan detik-detik kejadiannya seperti apa. Nah, ini ada video ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, ini dari Liputan 6. Ini ada drone memperlihatkan detik-detik kejadian. Yang gua nggak habis pikir kenapa drone bisa terbang di detik ini gitu. Coba kita lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ini memperlihatkan bahwa detik-detik Ponpes Al-Khazini Sidoarjo ambruk ya. Ya, coba teman-teman komentar siapa yang tahu, mungkin gue pengen baca gitu komentarnya. Kenapa ada drone terbang gitu di detik-detik ini? Apakah memang drone ini karena sedang ada pembangunan gitu? Lalu memang ada medianya gitu untuk diperlihatkan kepada donatur. Mungkin biasanya kan kalau pesantren ini ada donaturnya ya, supaya ya jujur gitu ya bahwa ini pembangunannya sudah tahap ini, dan ini terlihatnya gede banget ya, tinggi banget ini bangunan. Ini kan rumah-rumah ya. Dan coba kita lihat sekali lagi. Allahu Akbar. Ya kita nggak bisa membayangkan ya teman-teman yang ada yang di bawah tukangnya atau santri mungkin yang lagi ibadah di situ. Dan kita akan coba lihat ya situasi terkini seperti apa. Genting.
evakuasi keluar rumah. Nah ini pada teriak keluar dulu, karena memang mengerikan sekali ya. Karena kalau semuanya berkerumun di dalam mungkin ya tim evakuasi akan susah sekali untuk menyelesaikan ini ya, untuk bekerja gitu ya. Dan ya ngerinya ya ambruk lagi gitu karena udah runtuhan kayak begitu ya. Bahkan alat berat juga masih nggak berani dipakai, soalnya kalau diangkat itu bisa ini ya, bisa rubuh gitu. Mungkin ya bingung juga gua sih gimana sih caranya kalau misalnya di runtuhan gitu dikasih makan, masuk akal sih, dikasih makan kemudian infus, nah, itu supaya bertahan dulu. Tapi gimana caranya itu ngangkat itu gitu? Wah, benar-benar bingung. Kalau teman-teman ada ide atau apa, silahkan sampaikan di kolom komentar ya, biar viral, menyebar, nanti banyak mungkin dibaca sama teman-teman kita di sana gitu ya, supaya ada ide gitu, mungkin dari tim pakar atau memang pernah lihat di luar negeri ada yang seperti ini gitu ya. Nah ini kita lihat ini kan reruntuhannya ya, tapi ada orang di sini ya. Ini mengerikan sekali ya, kalau ya ada tertimbun di sini, ini mengerikan sekali karena ini besar banget, ini kan beton coy ya. Kita berdoa supaya yang mudah-mudahan sih bertahan ya. Dan untuk almarhum ya, korban yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Dan yang masih terjebak di sini segera terselamatkan. Mudah-mudahan. Itu dari doa kita semua. Ayo sampaikan teman-teman idenya seperti apa ya, dan ya supaya kita semua tahu dan bisa belajar dari situasi seperti ini. Nah, untuk penyelamatan, kemudian supaya tidak terjadi lagi seperti ini, harus ngapain? Oke? Ini kita harus berdiskusi, kita harus berpikir nih teman-teman. Nah ini juga ada yang komentar, bangunan di sebelahnya mohon dicek juga Pak, dari foto yang beredar nggak sesuai standar, besi juga kecil-kecil untuk bangunan bertingkat, jangan sampai ambruk. Nah ini gue setuju sih sebenarnya, dengan keadaan ini harus dicek di sini. Dan juga untuk pesantren-pesantren lainnya juga seharusnya harus dicek juga ya, supaya apa ya, jangan cuman gedungnya doang ya tinggi gitu ya, harusnya memenuhi standar. Karena memang yang gue tahu ya, apa namanya tuh, pondasi itu kan disesuaikan kan. Kalau misalnya bangunan 4 lantai, 3 lantai, pasti pondasinya berbeda dengan bangunan 1 lantai. Benar nggak teman-teman? Silahkan komentar. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mulai akan terjadi susulan ini, sepertinya akan terjadi susulan efek dari evakuasi yang dirasakan. Bangunan mulai bergerak, suruh menjauh semuanya, akan mulai ada pergerakan dari bangunan ini ya. Semoga jika ada korban masih belum terevakuasi, semoga dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Karena diduga masih ada beberapa korban yang tertimpa belum terevakuasi. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan. Amin, amin. Oke, kita cari coba ini di TikTok ya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi, nanti setelah itu kita lihat di YouTube ya, ada korban jiwa berapa orang, terus kita dengar dari para pakar, kemudian dari pemilik pesantren gitu ya, dari kepolisian juga kita akan dengarkan. Dan teman-teman jangan lupa sampaikan opininya, kalau ada ide atau segala macam untuk kemaslahatan umat gitu ke depannya seperti apa ya, itu perlu kita diskusi supaya kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang sering sekali terjadi seperti ini. Penting.
Genting. Genting. Evakuasi luar rumah. Genting. Tidur aja sob. Tenang sob, tidur sob. Yuk tenang. Gitu, Ah. oke ya. Oke. Bisa keluar sendiri ya. Ya langsung dari istri saya. Ya di telepon. Oke, ya mudah-mudahan selamat ya yang tadi. Ini Bapak Muhammad Arifuddin ya, Wibowo, wali murid Muhammad Rizky Maulana. Ini ayah ya, ayah korbannya. Pondoknya ambruk sekitar sholat asar. Oh, terus Langsung saya mau jadi gini. sampai sekarang. Sampai sekarang belum pulang, belum ada info sama sekali. Jadi katanya yang terbaik Mas, mudah-mudahan ya ketemu terus sehat. Amin. Kita berdoa teman-teman ya. Yuk berdoa teman-teman ya. Komen amin ya. Dan sampaikan ide, opini teman-teman ya tentang evakuasi harusnya seperti apa. Lalu kedepannya harus bagaimana supaya pembangunan infrastruktur kita di Indonesia ini selalu dalam keadaan aman ya. Kita lihat ya di mall-mall itu ya bagus ya, mall kemudian apartemen bagus ya. Itu ya jarang sekali ambruk karena memang ada bangunan yang tahan gempa, kan nggak? Nah, ya mudah-mudahan sih di pesantren-pesantren kita di Indonesia itu mengikuti hal yang sama ya, kokoh gitu ya, sampai puluhan tingkat gitu ya, tapi masih aman. Oke, gue setuju sih. Mudah-mudahan ya ini menjadi pelajaran dan jangan ada terjadi lagi. Dan kalau misalnya teman-teman pengusaha pendidikan yang mau bangun pesantren atau sekolah atau apapun, ya ini yang terakhir lah ya. Jangan sampai kita cuma bangun asal-asalan. Dan mungkin teman-teman kontraktor juga yang tukang atau segala macam juga, ya jangan cuma cari untung sih sebenarnya. Harus benar-benar memahami ini sudah sesuai standar atau betul. Gimana menurut teman-teman? Setuju nggak? Mau ambruk. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar drone. Oke teman-teman, kita coba lihat di YouTube seperti apa kondisi terkini ya. Ini dari, gue kutip dari 9 jam yang lalu ya, dari Kompas ya. Coba kita lihat. Sidoarjo Subandi. Selamat malam Pak Bupati. Malam. Pak Bupati. Malam, Pak. Ya baik Pak Bupati, saya ingin juga gambaran kondisi paling akhir dari sana bagaimana Pak saat ini Pak? Apa yang terjadi di sana? Kondisi hari ini Masjid Al-Hujini Pondok Pesantren ini lagi roboh mulai jam 3:30 tadi. Kegiatan anak-anak sholat dan ngaji ya. Nah hari ini kita siapkan, ambulan sudah siap, alat berat sudah siap. Nah karena ini evakuasi kita, medannya kan sangat berat karena banyak bangunan yang rubuh semua. Nah ini alat berat masih belum bisa kerja. Nah ini kita masih nunggu. Ya nanti arahan dari BPD provinsi seperti apa kita nunggu semuanya ya, karena tadi semuanya sudah sebagian dibawa ke rumah sakit. Nah ini masih ada yang di bawah, anak-anak ada yang nangis, ada yang meninggal. Jumlahnya berapa kita belum bisa mengetahui karena kondisinya masih tertutup dengan bangunan-bangunan itu semuanya. Oke, sudah ada informasi berapa banyak yang masih tertimbun, korban yang masih tertimbun Pak Bupati? Ini masih belum bisa karena masih tertutupi dengan beton-beton yang semua sudah tertutupi beton-beton semua. Ini masih menunggu ya, masih menunggu karena kondisi ini alat berat masih belum bisa kerja.
Baik. Masih mitigasi semuanya. Oke, Pak Bupati, tadi saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya pada saat kejadian ini aktivitas pesantren sedang melaksanakan sholat asar di sana ya. Apa betul begitu, Pak Bupati? Ya, betul. Oke. Jadi anak-anak ada kegiatan sholat, kegiatan rutin yang ada di pondok. Jadi seperti itu. Tadi Pak Bupati mengatakan langkah yang sudah dilakukan, ada alat berat juga ke sana, lalu para medik juga sudah hadir di sana. Nah, selain itu langkah yang sudah dilakukan Pemkab selain mengirimkan alat berat dan juga medik, apakah ada bantuan lain yang juga disalurkan, Pak? Jadi menurut teman-teman seperti apa? Apakah memang kalau lagi ada pembangunan itu memang seharusnya tidak ada tidak ada aktivitas ya? Kalau menurut gue sih harusnya sih begitu ya, tidak ada aktivitas dulu, mungkin direlokasi ke bangunan yang sudah biasa gitu, maksudnya yang kokoh lah gitu. Karena memang untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, ya mudah-mudahan sih aman semua lah ya, tidak ada penambahan korban jiwa lagi. Oke, coba kita lihat lagi seperti apa ya penuturan dari Bapak Bupati Jawa Timur. Betul ya, hari ini kita menyiapkan dinas sosial ya, kita siapkan dapur ya, kita siapkan dapur. Yang kedua, kita tetapkan minum, kita siapkan. Terus habis itu untuk bantuan terkait masalah udara, ini kita siapkan semua. Tapi kita kerjasama dengan BPD Pusat, di sini juga ada Pak Wagub, juga ada Pak Sekapprov ya, semuanya ikut peran serta gimana menyelesaikan permasalahan ini bersama. Jadi ini kita semuanya bantuan sudah kita keluarkan semuanya, tinggal nunggu mitigasinya. Apa yang harus kita lakukan? Karena kondisionalnya banyak bangunan ini rubuh semua. Nanti belum bisa kita mitigasi apa yang korban berapa. Ini masih belum bisa kita ketahui semuanya. Bantuan sudah kita lakukan semuanya. Oke. Ya, coba bayangin teman-teman ya, kondisi gedung ya, musola ya, benar ya musola ya, ini sampai 3 atau 4 lantai gitu ya, ambruk seperti ini. Dan ya betul yang langkah yang dilakukan Pak Bupati Sidoarjo itu sudah betul ya, butuh makanan, kemudian oksigen. Pasti makanan sama oksigen ini butuh ya untuk diberikan kepada korban ya di dalamnya, untuk bernapas, untuk bertahan. Soalnya kalau misalnya 1-2 hari ini nggak segera, ini bahaya nih. Kita ingin menyelamatkan nyawa ini masalahnya. Oke? Mudah-mudahan sih ada langkah ya cepat gitu ya. Menurut teman-teman apa opininya nih? Gimana sih harusnya, misalnya ada nggak di luar negeri yang kejadian yang sama, terus seperti apa? Coba komentar. Tapi bangunan yang ambruk ini apakah bangunan yang masih dibangun atau bangunan lama yang sudah berdiri, Pak Bupati? Ya, berarti gini ya. Banyak pondok itu kadang bangun masjid, bangun pondok, kadang dia tidak ngurus INP-nya dulu, langsung dibangun. Baru selesai, ini baru izin-izin baru selesai. Dan mestinya sebelum dibangun, mestinya itu izin-izin termasuk INP, ini harusnya dikerjakan dulu, biarkan nanti konstruksi sebagai juga standar dalam bangunan. Nah ini bangunan melanjutkan, nah, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Nah ini ngecor lantai 3, tadi ngecor lantai 3, akhirnya dengan konstruksinya yang tidak standar, akhirnya tidak mampu, akhirnya semua rubuh, seperti itu. Nah ini problem lah ya, problem sekali ini di Indo ya. Buat teman-teman yang ya mau bangun rumah dari 3 lantai, 2 lantai, kemudian mau bangun gedung kayak gitu, gedung pendidikan kayak sekolah seperti ini, itu memang ya banyak kejadian ya. Gak ada IMB lah, ini bukan apa ya, sebenarnya tujuannya baik gitu teman-teman ya. Ya IMB itu apa sih kepanjangannya ya? Izin membangun bangunan, bener nggak? Ya koreksi kalau saya salah, tolong ditulis di komentar ya. Ya mungkin apa ya, mungkin belibet atau ribet atau susah atau apa mungkin ya mungkin dari pemerintah juga minta bantuannya supaya tidak dipersulit atau apa gitu ya. Yang menurut orang awam loh ya, mungkin orang awam ya, dipermudah atau ya yang gimana sih supaya rakyat kita tuh apa ya, jadi tuh nggak mesti disuruh atau apa gitu, dia biar apa ya, sadar aja gitu. Kenapa? Karena
Memang kalau ada IMB itu kan jelas ya standarnya nanti. Ada arsiteknya, kemudian ini kokoh apa enggak, lalu ini udah sesuai standar apa enggak, itu kan jelas di situ. Ada tim ahli konstruksinya, ada arsiteknya, itu akan dicek semua. Jadi ada banyak orang yang terlibat di sana untuk memastikan bahwa bangunan ini aman. Coba kita lihat aja apartemen sama mall gitu, gedung perkantoran itu di Jakarta coba lihat sampai mencakar langit, itu aman ya, aman itu. Ya nggak tahu, pasti ada umurnya juga sih ya, ada umurnya juga gitu. Nah, kenapa nggak kita mengacu ke sana gitu? Walaupun ini pesantren ini kan mulia sekali untuk kita mendidik putra putri kita. Artinya saat ini IMB yang ada sebelum tadi belum ada ya? Ya, perizinan belum ada. Oh, perizinan belum ada. Oke, Ya, baik. tadi namanya masjid, pondok pesantren biasanya itu bangun dulu, izinnya itu baru selesai baru diurus. Nah, yang kita khawatirkan kalau tidak sesuai dengan konstruksi akan menjadi seperti ini. Nah, jika ternyata belum berizin dan tadi Anda juga menyinggung sebenarnya konstruksi bangunan yang masih dalam tahap pembangunan ini juga masih belum sesuai standar, apa tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo, Pak? Tentu setelah ini kita akan sterilisasi. Manakala nanti semua pondok pesantren, ya, semuanya dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan kita sterilisasikan. Kalau ada mendirikan bangunan masjid atau apa, itu untuk umum atau apa, kalau tidak ada suruh kita berhentikan dulu. Oke, ini Pak Bupati gue acungi jempol deh ya. Ini langkah yang tepat sekali ya. Ya ini jangan tersinggung ya teman-teman. Yang kontraktor, kemudian ada pengusaha pendidikan yang mau bangun gedung atau apa. Ya ini sebenarnya bagus sih. Jangan merasa wah ini dipersulit lah. Ini keamanan kalau udah kayak gini gimana gitu. Kalau udah kayak gini ribet ya. Ini kan masalah nyawa gitu. Jangan cuma kita mentingin cuan murah ya kan. Tapi ya kualitas sih nomor satu sih menurut gua. Ya safety-nya gitu. Karena ya coba mungkin ada yang nonton nih wali murid ya. Teman-teman wali murid gimana sih harus ingin putra putrinya itu aman lah ya, atau lagi ngejenguk putra putrinya ke pesantren ya jangan ambruk gitu ya, kita harus aman lah ya gitu. Ada CCTV, terus kualitas bangunannya seperti apa, makanya itu ada aturan ya di negara kita ini, ada aturan ya IMB ya, karena kalau udah ada izin ya bisa gitu ya, dan itu udah sesuai standar gitu, standarnya seperti apa ya. Karena memang gedung 3 lantai 4 lantai pasti beda lah ini fondasinya, nggak sama dengan gedung 1 lantai, bangunan 1 lantai gitu. Jangan sampai terjadi seperti ini, baru kita ada tindakan. Nah ini nanti kita himbau seperti itu, mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi bagi keselamatan bagi warga kita, terutama untuk beribadah. Ya, lebih baik preventif begitu ya Pak Bupati. Tapi Ya, apakah betul, sekarang betul. Pemkab juga sudah membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab pasti sebenarnya ambruknya bangunan ini? Sudah ya? Ini kita sudah mitigasi ya, bentuk mitigasi langsung dikomandani BPD Jawa Timur, Jatim, sama Pak Wagub, itu ya, jadi satu komando. Oke. Nah, kira-kira semua siapa saja pihak yang akan dimintai pertanggungjawabannya Pak jika memang terbukti ada kelalaian dalam pembangunan ini? Kalau kita sendiri, karena ini adalah di pondok pesantren ya, kita tidak bisa menyalahkan apa ABCD ya. Tinggal nanti mitigasi dari Polres seperti apa, dari pemerintah provinsi ya, karena ini kita satu pintu dengan provinsi, kita semua akan mengikuti yang terbaik seperti apa akan kita ikuti. Hari ini kita tidak boleh menyalahkan ACP-nya kan gitu kan ya. Coba nanti mitigasi hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita pertegas, kalau itu nanti izin dan lain, ya kita harus tegas sebagai pimpinan daerah. Jangan sampai nanti terjadi ini jadi korban lagi. Seperti itu ya. Ya, bagaimanapun Ya, kan itu ini ya. Baik, ini satu lagi Pak Bupati terakhir. Bagaimanapun kan ini lembaga pendidikan yang sah begitu, lembaga pondok pesantren ini sudah berdiri cukup lama, informasinya dari tahun 1927 sudah cukup lama begitu, dan banyak santri-santri juga yang menggantungkan pendidikannya di sana. Langkah ke depan dari Pemkab Sidoarjo terhadap pondok pesantren Al Khozini ini bagaimana? Adakah bantuan juga dari Pemkab untuk merebah? Oke, gue setuju sih. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi sekarang ya, jangan kita mau salahin ini, salahin itu. Ya, kita fokus ke ini dulu aja, ke penyelamatannya, aksi penyelamatannya. Setelah itu ya nanti bisa itu ranahnya inilah ya,
kepolisian lah ya untuk melihat ini seperti apa ya. Karena memang ya lagi-lagi sih kalau kita balik sih ke diri kita sih sebenarnya ya. Kadang-kadang ya kita agak ngeyel juga kadang-kadang ya. Ya cuman gitu doang. Padahal kan kita harus paham betul gitu. Kalau memang ada mall, ada apartemen yang mencakar langit tapi kuat, ya kenapa cuman 4 lantai, 3 lantai gini ambruk gitu? Berarti ada sesuatu yang salah ya dalam pembangunannya. Merehabilitasi pesantren ini? Berarti nanti akan kita mitigasi ya, biarkan nanti bangunan ini layak atau tidak. Tapi nanti semuanya akan kita terjunkan dari tim. Kalau ini tidak layak, hari nanti pemerintah daerah ikut serta untuk membantu pembangunan yang ada di Al-Qazini. Karena Al-Qazini ini adalah pondok tua. Dan mudah-mudahan dengan terjadi seperti ini sebagai koreksi kita sebagai pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pondok pesantren, biarkan nanti minimal pembangunan itu layak, terutama pakai INB dan lain, biarkan pembangunan itu tidak sampai terjadi yang tidak kita inginkan pertama. Ya, jadi Seperti itu. Jadi kalau pesantren ini biasanya ya, yang gue pahami ya, nggak tahu sampai sekarang masih kejadian apa enggak ya. Bahkan kalau kita mau mondok, kalau gue santri kan awalnya kan, kita ada bayar juga biaya pembangunan, kemudian ya pesantren juga butuh donatur gitu kan dari ya pokoknya dari umat lah kayak gitu. Nah kalau bisa sih ya, misalnya ada suntikan dana gitu dari pemerintah kan akan lebih baik, karena ini menyangkut putra putri kita gitu untuk sekolah, menimba ilmu di sini biar aman nyaman. Itu kan ya tempat tidur, tempat belajar di sana ya. Kalau memang kita mengerikan gitu, ngeri gitu ya, takut nanti ambruk segala macam, ini gue rasa nih putra putri kita juga akan agak takut mungkin ya kalau dia mau sekolah ke pesantren lagi kayak gitu ya. Pasti ada lah trauma-trauma seperti itu, cuman ya harus menjamin bahwa keutuhan bangunan ini memang benar-benar sesuai standar SNI gitu. Ya. Pak, ada bantuan alat berat. Ibu Gubernur sudah mengkomando suplai logistik juga ke lapangan, lampu, supaya ini malam bisa segera pelaksanaan tetap lancar, dan juga dapur umum untuk memastikan semua operasional ini terdukung secara logistik. Berarti evakuasi akan dilakukan malam hari, Pak? Nggak berhenti sampai selamat ya. Oke, gua acungin jempol ya, luar biasa. Oke. Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur. Karena memang ini yang dibutuhkan satu penerangan pasti. Ya, nggak masa iya sih harus penting, nggak boleh lah. Berarti harus terus menerus. Kalau ada ide, opini silahkan sampaikan teman-teman. Ya, kita dukung, ya kita kawal. Ya, tim evakuasi di sana biar ya cepat teratasi ya. Karena kita di sini dikejar waktu nih, menyelamatkan nyawa, jiwa yang kita mau selamatkan di sini. Saudara, hingga saat ini proses evakuasi dari musola Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo masih berlanjut. Kami ingin menanyakan bagaimana kronologi saat Anda mendapatkan kabar terkait dengan ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini. Iya, tadi berita dari keluarga saya, berita ada ambruknya, langsung datang ke Al-Qazini. Sampai sekarang belum ketemu. Informasi pertama mungkin didapatkan dari telepon atau seperti apa? Mungkin orang pertama yang menyampaikan informasi itu siapa, Mas? Dari bapaknya korban. Bapak korban, oke. Itu iya, jam berapa, telepon. Mas? Jam 3. Jam 3 sore. Jadi setelah kejadian langsung dikabarkan ya? Iya, langsung saya datang ke sana. Baik, untuk keadaan dari korban sendiri saat ini seperti apa? Belum diketemui sampai sekarang. Baik, dan juga untuk identitas korban sendiri, untuk nama, asal, dan umur, ini seperti apa, Mas? Umurnya 15 tahun. Baik. Untuk nama dan juga asalnya? Nama dari Muhammad Reza Afandi. Muhammad Afandi. Iya. Asalnya dari? Asalnya dari Surabaya. Baik. Dan untuk cedera yang dialami sendiri ini apa saja, Mas?
Dari kedurut berduka cita. Oh, oke. Ya belum ketemu itu, Pak. Ya, pertanyaannya ya harusnya jangan begitu karena memang belum ditemukan cedera yang dialami. Kita belum tahu. Oke, kita lanjut. Santri di sekitar pondok pesantren ini dan sejumlah saudara atau kerabat korban dan juga orang tua juga masih terus berdatangan ke pondok pesantren ini untuk mencari informasi terbaru terkait proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini. Dan selain itu juga tim SAR gabungan melakukan pengamanan hingga area terluar di sekitar Jalan Raya Buduran untuk memastikan kelancaran para petugas evakuasi ini melakukan pertolongan di sekitar lokasi kejadian dan agar tidak menimbulkan kemacetan hingga menghambat proses pencarian tersebut. Baik, kita ketahui bahwa proses evakuasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena konstruksi bangunan yang miring dan juga sangat berbahaya, tidak hanya juga untuk korban yang masih terjebak di bawah, tapi juga oleh tim SAR di sana begitu. Apakah untuk alat yang digunakan sendiri ini apa saja, Denny? Ya, untuk terlihat di lokasi kejadian memang tim SAR gabungan telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengeruk reruntuhan bangunan. Namun sejumlah alat berat tersebut masih disandaikan dan saat ini tugas evakuasi masih fokus memasuki lorong-lorong di bawah reruntuhan untuk secara manual untuk mencari korban yang bisa diselamatkan hingga malam hari ini agar segera dilarikan ke rumah sakit. Dan proses evakuasi masih terus berlangsung dan belum dipastikan sampai kapan proses ini akan dihentikan. Namun dipastikan bahwa Emil Elisianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, memastikan bahwa proses pencarian harus terus dilakukan hingga semua korban yang terjebak ini ditemukan. Seperti itu. Oke, setuju ya. Jangan sampai ada yang tidak ditemukan ya, karena memang ini kan bukan di laut ya. Kalau di laut mungkin ya agak susah ya. Kalau di darat kayak begini ya tinggal diangkat aja nanti kalau memang ya sudah memungkinkan alat berat. Cuman kalau itu kan ada ilmunya ya, nggak sembarangan ini diangkat diruk ya, bisa roboh lagi ini. Nah ini ngerinya seperti itu. Komentar teman-teman seperti apa opini? Silahkan sampaikan di komentar. Baik, apakah ada konfirmasi mungkin dari pihak Pemda, mungkin dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa, atau mungkin dari wakilnya Emil Dardak, apa akan hadir untuk mengawal dari evakuasi ini atau seperti apa, Denny? Baik, untuk saat ini yang telah hadir yakni Kepala Kantor SAR Surabaya dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur yakni Emil Elisianto Dardak, dan kabarnya atau info terbaru Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga akan hadir langsung ke lokasi kejadian ini untuk memantau proses evakuasi terhadap para korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan seperti itu. Baik, kalau untuk dari tantangan evakuasi sendiri mungkin yang bisa kita lihat saat ini sudah malam, tentu sudah gelap di sana. Untuk apakah ada bantuan mungkin pencahayaan, lalu juga ada bantuan lain yang datang ke sana atau seperti apa, Denny? Baik, betul sekali. Memang pencahayaan full dilakukan di sekitar lokasi kejadian untuk menerangi proses evakuasi. Selain itu, tugas SAR gabungan juga terus ditambah untuk. Setuju, karena memang ya apalagi kalau udah malam hari itu memang perlu sekali ya penerangan yang luar biasa gitu ya, maksudnya nggak cuma lampu-lampu biasa, tapi ya penerangan yang memang khusus gitu, yang ya seperti siang hari gitu ya, supaya ini ya harus ekstra nih penerangannya supaya tidak menyulitkan ini evakuasi ya tim-tim kita yang bekerja gitu. Kalau gelap ya agak ribet. Kondisinya memang agak kritis dan kita tadi masih bisa menemukan lagi ada 7 orang lagi yang diperkirakan masih hidup, masih bisa komunikasi, suplai makanan, oksigen. Jadi kali ini kami ingin dengan semua tim yang ada bantuan dari Basarnas dari Semarang ya, kemudian dari Jogja, dan juga BPBD yang dari kabupaten kota, dan peralatan-peralatan dengan damkar kita sudah lagi berusaha, insya Allah sudah ditemukan, tinggal bagaimana mencari jalan itu. Jadi fokus itu. Yang kedua adalah
bagaimana kita melayani yang di rumah sakit. Yang kemarin sudah 84, ada yang pulang, kemudian ada yang operasi dan sebagainya. Dipastikan untuk yang masuk ke RSUD di cover oleh kabupaten kota atau Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk yang di luar rumah sakit RSUD di cover oleh Pemprov. Jadi, dan kita lakukan langkah sejak tadi malam untuk wali santri keluarganya yang sudah menemukan putra putrinya diharapkan segera pulang, ya, kita liburkan sehingga untuk menambah situasi di sini bisa lebih kondusif, ya. Jadi Oke, setuju ya. Yang di rumah sakit memang harus perhatian ekstra juga supaya untuk dipastikan bahwa kesehatannya terjamin, ya, mendapatkan perawatan yang bagus, ya, intensif seperti itu. Ya udah bagus sih apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya. Yang sudah berhasil dievakuasi pulang itu udah bagus, supaya untuk tidak menambah jumlah orang yang berkerumun di sana itu kan menghambat evakuasi juga, supaya tim evakuasi kita tuh benar-benar fokus seperti itu, ya. Nah, ada yang dikasih makanan, ya, oksigen segala macam, itu bagus untuk bertahan di sana untuk sementara. Nah, ini ide dari teman-teman seperti apa ini supaya ya tim evakuasi kita harus seperti apa nih? Kalau memang kalian ada ide, opini, silahkan sampaikan di kolom komentar. kalau untuk penyebab, ya, tentu kami sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini untuk bisa mengasesmen seperti apa. Fokus kami saat ini penyelamatan, save life, ya. Artinya masih ada 7 orang yang saat ini masih dicari di situ, Pak? Ya, dari yang tadi malam tidak kelihatan, setelah kita masuk dengan cara membuat lubang, jadi mulai bisa kita kelihatan dan sudah kita suplai makanan, oksigen. Jadi fokus kita 7 ini harus selamat, maka alat berat belum bisa kita gunakan. Takut nanti runtuh lagi, ya. Ya, jadi memang dari pihak pesantren mungkin harus didata, ya, misalnya ada berapa sih santrinya gitu, dan yang hilang itu berapa gitu, ya, kan bisa terlihat tuh jumlahnya berapa dan yang sudah berhasil dievakuasi berapa dan sisanya berapa. Nah, kalau memang sudah dipastikan ya ini udah selesai semua, ya baru dibersihkan mungkin, ya, nggak tahu, ya, runtuhannya mau dibuang kemana, ya, kita nggak tahu, ya, karena ada juga pengusaha yang membutuhkan ini. Ya mungkin bisa dimanfaatkan ke situ nanti. Oke, kita lanjut. Jadi mudah-mudahan 1x24 jam ini kita selesaikan dulu, baru kita mencari jenazah seperti itu, ya. Pak, artinya dari 7 orang ini hingga saat ini posisinya kondisinya selamat begitu, Pak? Ya, dari sisi bisa komunikasi, kemudian suplai makan bisa selamat, tapi ya lukanya tentu sangat berat, ya. Kebanyakan memang terhimpit, ya, seperti itu. Jadi perlu alat-alat untuk membongkar itu, dan ini makanya kami targetkan yang hidup itu selesai dulu, ya. Artinya, Pak, kalau bisa dilihat secara keseluruhan berapa orang yang masih ada di dalam lokasi bangunan tersebut, Pak? Kalau yang terdeteksi kasat mata mungkin ada 12-an, tapi sebetulnya kita belum bisa memastikan itu karena masih tertutup. Kalau nanti yang 7 itu sudah kena, maka kita bisa ambil beton, kita potong, kita ambil, kita dengan alat berat, maka akan kelihatan berapa jumlahnya. Karena kami masih mendata, mencocokkan antara jumlah murid putra, kemudian yang hadir pada waktu absennya, itu masih ada yang belum pas, ya. Jadi kami belum bisa memastikan. Yang pasti masih ada beberapa yang memang tidak terdeteksi dari itu meninggal, ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman gimana nih kalau bangunan-bangunan di yang ini, ya, yang gue ini tunjukin, gimana kalau ini harus dicek juga, ya, kalau memang nggak layak ya diperbaiki lah, ya, misalnya, ya, apakah dirubuhin atau memang ditambah tiang atau fondasi atau segala macam, ya. Ya mungkin yang layak bicara ya teman-teman yang tim ahli konstruksi lah, ya, gitu, ya. Kalau gue cuma bertanya aja, ya. Ini juga ada rumah-rumah ini, wah, ngeri sekali nih kalau kena, ya. Cuman amruknya ke bawah saya. Oke, kita lanjut.
Pak, proses evakuasi ini artinya akan berlangsung sampai kapan, Pak? Ya, kita kalau mereka bisa supply dan masih bisa hidup, tentu sepanjang itu bisa kita lakukan ya. Kalau kita tidak bisa supply, mungkin 1-2 hari bisa berhenti karena meninggalnya karena pertama memang makanan, yang kedua oksigen, yang ketiga injurinya, lukanya, yaitu yang paling berat itu. Mas, satu lagi, ini kan banyak wali murid, orang tua, keluarga yang saat ini ingin memastikan anggota keluarganya bagaimana apa informasi apa yang ingin disampaikan kepada para wali murid yang keluarga yang sedang mencari? Ya, pertama kita membuka posko informasi baik yang masih terdeteksi maupun yang belum terdeteksi, mohon untuk bisa bersabar terus berkomunikasi dengan posko kami, dan tidak seluruh keluarga besar dibawa ya, karena kami juga harus bekerja gitu kan ya. Insya Allah komunikasi kami dengan rumah sakit, dengan tim evakuasi akan sampai di posko, jadi tidak masuk ke dalam area evakuasi itu supaya memudahkan petugas, saya kira itu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami Bapak Adi Karyono. Wah, ini memang agak susah ya, tapi saya yakin ya banyak pakar-pakar yang ahli ya, silakan di komentar ya. Pakar-pakar tim ahli yang ya mungkin sudah pernah dan ada pengalaman untuk menangani hal seperti ini ya. Kalau dipakai helikopter terus diangkat seperti ini, ya memungkinkan nggak kira-kira itu? Tapi ya ngeri juga sih ya, ini beton-beton seperti ini ya, ngerinya seperti itu ya. Kalau kayak yang kecil-kecil kayak begini, misalnya kayak atap-atap mungkin, ya itu akan lebih mudah. Cuman yang jadi problemnya adalah betonnya ini, coy. Ya, betonnya ini, ya. Coba kita lihat lagi. Dan saudara, terkait dengan peristiwa ini, kita akan berbincang bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Kaliwining Jember, Ubaidillah Amin. Assalamualaikum, Gus Ubaidillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Gus Ubaidillah, dari kejadian robohnya Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, apa sebenarnya bisa diambil makna ataupun pesan dari semua ini? Yang pertama, Mbak, kita sebagai pengasuh pesantren juga mengucapkan bela sungkawa. Yang kedua, terima kasih respon cepat dari pemerintah, Mbak. Baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dari Basarnas yang segera melakukan tindakan cepat atas kejadian ini. Jadi menurut kami memang, jadi kebetulan pesantren Al-Ghazini Buduran ini termasuk pesantren tua, Mbak, atau pesantren sepuh ya kalau kita bilang, di salah satu di Indonesia. Pesantren kemerdekaan itu bahkan almarhum Mbak Di saya kalau nggak salah alumni situ, Mbak. Jadi menurut kami kadang pesantren itu, Mbak, karena banyaknya jumlah santri, itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan, Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan, Mbak, jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu, Mbak, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Oke, gue setuju. Kenapa? Karena memang ya pengalaman gue jadi santri memang ya begitu ya. Kita yang santri juga ikut. Pernah dulu ya bangun masjid saya itu ya, kita ikutan. Ya kayak ngaduk semen, terus ngangkat coran, terus kita tuangin di situ. Dan itu berlangsung ya. Yang gue lihat juga ya memang begitu kejadiannya. Bukan tim profesional, tapi ya kalau memang ada pengawasannya segala macam, memang kalau memang ya mau ibaratnya kita disuruh seperti itu untuk cari pahala kayak gitu ya, kita hanya santri ya ikut-ikutan aja gitu. Dan gue setuju sih dikelola sama profesional, biar seperti di mall-mall atau di apartemen-apartemen yang bercakar langit itu kan ya, lagi-lagi gue bilang begitu aman-aman aja, dan walaupun gempa juga masih oke-oke aja gitu. Ya, sedangkan rumah-rumah atau gedung-gedung yang kualitasnya kurang bagus ya, gempa aja nggak ada ya rubuh ya. Contohnya seperti ini ya kan, ini gempa nggak ada ya tapi roboh gitu. Oke. Gus Ubaidillah, tadi Anda sampaikan bahwa memang pesantren Al-Ghazini ini merupakan pesantren yang lama, sudah lama. Apakah secara pribadi Anda pernah bermain atau mengunjungi pesantren Al-Ghazini ini? Gambarannya seperti apa untuk dari segi bangunan? Apakah memang ini merupakan bangunan yang memang sudah lama begitu?
Saya kalau terkait bangunannya belum tahu ya Mbak ya, apakah bangunan lama atau bangunan baru. Tapi yang jelas termasuk mungkin kalau bahasanya pesantren heritage itu Mbak, banyak bangunan-bangunan tua yang memang harus kita lestarikan atau kita lindungi di situ. Santrinya juga banyak Mbak. Jadi menurut kami sudah selayaknya mungkin ada pendampingan Mbak, di mana supaya bangunan ini tetap kuat, ataupun kalau ada bangunan baru secara konstruksi itu aman, seperti itu Mbak. Ya gue setuju sih. Sebenarnya kita lihat kota tua lah ya. Kota tua itu ada bangunan-bangunan khas Belanda gitu ya. Mungkin bisa dibilang peninggalan Belanda. Tapi kok masih kokoh. Nah, masih kokoh. Ya, ini pasti ya bahan materialnya bagus pasti. Strukturnya bagus pasti itu ya. Nah, gue setuju juga ya. Kalau memang ya ini harus dilestarikan ya nggak masalah, cuman harus dicek ini bangunan tua ini apakah masih layak atau enggak gitu. Kalau memang nggak layak kan daripada ada korban jiwa ya penting dirubuhin terus bikin baru kan. Nah tentu itu ada biaya, cuman kan ya negara kita kan negara kaya kan. Ini kan untuk putra putri kita juga ya kan. Ya gue yakin pasti banyak sekali ya orang-orang kaya di Indonesia yang mau jadi donatur atau yang mau ini ya, karena ini pendidikan ya. Pendidikan ini kita kan bakalan tua-tua juga nanti. Siapa lagi yang mau melanjutkan ya negeri ini kan, memimpin negeri ini kalau bukan putra-putri kita, seperti itu. Jadi apa saja poin-poin yang memang Anda sampaikan tadi bahwa memang banyak pondok pesantren yang bangunannya heritage begitu, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, Gus? Menurut saya itu tadi pemerintah di sini hadir Mbak, memberikan pendampingan. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri, ataupun ada dana bantuan dari alumni, atau kadang ya dari usahanya gitu Mbak. Ya kadang beberapa kalau dari pemerintah kayak Rusunawa itu mungkin sudah jelas ya Mbak ya, secara konstruksi mereka terpantau dan harus ada LPG-nya juga, itu bagus menurut saya Mbak. Oke. Gus Ubaidillah selaku pengasuh pondok pesantren juga, kiranya apa yang menjadi fokus ataupun Gus Ubaidillah sendiri melihat kejadian ini, atau apalagi saat ini kondisinya masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan pada saat proses evakuasi saat ini, Gus? Yang pertama saya itu selaku tindakan cepat penyelamatan Mbak, karena saya dengar kan beberapa masih ada yang beberapa santri itu yang ada di dalam reruntuhan bangunan itu segera diselamatkan. Ya mungkin secara safety alhamdulillah itu Basarnas sudah datang. Mungkin kalau masyarakat yang sekedar diangkat itu malah membahayakan. Nah jadi saya meminta kepada mungkin ya wali santri juga harus sabar, percayakan kepada Basarnas pemerintah dalam mengevakuasi santri-santri yang ada di dalam reruntuhan itu, karena mereka juga melakukan itu dengan perhitungan cermat supaya tidak terjadi korban seperti itu. Gue setuju ya, karena memang ya kita memang sebagai orang tua wali santri itu memang kepengen ya anak kita segera selamat dan ingin tahu gitu ya kondisi terkininya. Tetapi memang ya yang bekerja ini kan bukan robot ya, tim Basarnas ya bilangnya tadi, tim evakuasi ya. Tim evakuasi kita memang ya gue percaya bekerja profesional karena memang itu bidangnya ya. Kita sebagai wali murid, sebagai ya orang yang memang beda keahlian ya, kita cuma bisa berdoa, mensupport gitu supaya tim evakuasi kita benar-benar bekerja sungguh-sungguh dan profesional seperti itu. Menurut teman-teman seperti apa? Sampaikan opini kalian di komentar. Itu Mbak. Oke. Itu jadi kita dukunglah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Basarnas ini untuk mengevakuasi itu. Oke, berarti memang sekarang harus ada langkah cepat ya, apalagi masih ada tanda-tanda kehidupan di mana santri masih ada di bawah reruntuhan bangunan. Yang roboh ini merupakan bangunan baru. Apa kiranya yang mungkin bisa Gus sampaikan kepada pemerintah setempat terkait dengan kondisi ini? Ya, ini sekali lagi Mbak, ini jadi pelajaran bagi kita, khususnya pondok pesantren, jika ingin melakukan pembangunan,
mungkin pemerintah juga Mbak, pemerintah supaya didampingi Mbak pesantren ini. Jadi didata jika pesantren santrinya banyak mau melakukan bangunan sampai 2 atau 3 lantai, pemerintah hadir. Misalkan memberikan konsultasi gratis terkait bangunan, ini kekuatannya gimana, perlu cakar ayam atau gimana, seperti itu Mbak. Kadang memang pesantren ini membangun, ya yang penting jadi dulu Mbak kamarnya santri-santri. Yang saya tahu sih sampai kadang-kadang satu kamar itu bisa 20 anak santri atau 25 Mbak. Oke, bener apa yang dibilang Bapak Ubaidillah ini bener ya. Karena gue santri bro, ya gue paham sebetulnya. Jadi di satu ranah itu bisa banyak sekali orang di situ ya. Dan memang asal jadi gitu ya. Ya kadang-kadang nggak pakai arsitek, nggak pakai ya standar lah gitu. Yang penting jadi. Nah ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Lagi-lagi gue bilang, mall, ya gedung apa ya, perkantoran mencakar langit, apartemen, itu bagus ya. Gempa pun nggak masalah. Nah kita harus berkaca. Kalau itu bisa, kenapa nggak untuk pendidikan yang memang ini dirancang untuk putra-putri kita sebagai penerus bangsa, kenapa nggak kita lebih fokuskan ke situ gitu, ya kan? Ya memang ini investasi jangka panjang sih, tetapi ya kalau memang negara ini mau kuat, memang apa ya, generasi penerusnya memang harus cerdas, harus punya pemikiran-pemikiran brilian dan ya pemikir-pemikir yang handal seperti itu. Luar biasa. Oke, sampaikan opini kalian di sini di kolom komentar. Oke. Apalagi mengingat salah satu ponpes Al-Qazzini ini merupakan tadi Gus sampaikan bahwa ponpes yang memang sudah cukup lama begitu ya Gus ya? Cukup lama Mbak, dan itu saksi dari apa namanya, termasuk saksi dari kemerdekaan Republik Indonesia itu Mbak. Perjuangan itu banyak kiai-kiai sepuh yang dulu mungkin mondok di situ, beliau-beliau sudah nggak ada, mungkin pahlawan nasional kita, seperti itu. Oke, berarti artinya dengan lambangnya pondok pesantren ini sebenarnya banyak santri juga di sana ya Gus ya? Banyak Mbak, banyak. Bagus sekali. Oke, kita yang selanjutnya Mbak, mungkin saya minta kepada wali murid tenang, kembali lagi saya katakan, percayakan semuanya kepada pemerintah di sini, Basarnas maupun Pemprov Jatim. Percaya dengan perhitungan, insya Allah itu banyak santri yang masih ini, yang sekarang masih ada di bawah reruntuhan bangunan itu, saya percaya insya Allah dengan apa ya, secara profesional akan selamat Mbak, saya yakin. Jadi wali murid, wali santri, kami berharap tetap tenang, percayakan pemerintah, itu Mbak. Oke, ya mudah-mudahan sih bisa terselamatkan ya, amin. Dikasih oksigen, dikasih makan ya. Yang penting ya ada apa ya, gairah untuk bertahan hidup gitu ya. Kadang-kadang ya, pesimis atau apa ya. Yang penting mungkin ada yang berorasi atau yang selalu berkomunikasi di situ ya. Mungkin yang gua percaya sih itu komunikasi sama korban-korban yang ada di bawah runtuhan ini supaya bisa selamat gitu ya. Kalau bisa berkomunikasi ya insya Allah bisa. Oke, kita coba lihat video lain. I like to work fast, and switching between all my work apps was slowing me down. With ClickUp, all my work is in one place. Ya pemirsa, informasi terkini pasca ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah tergabung bersama kami ada dua rekan kami, para manhilah dari lokasi ambruknya bangunan dan juga kemudian ada Samsul Huda dari RSUD Notopuro, Sidoarjo. Kita akan ke Farah. Posko SAR gabungan. Namun sayangnya pemirsa, memang untuk bisa mengajak korban untuk bisa diwawancarai di layar televisi ini memang rasanya cukup sulit, mengingat para keluarga korban mengaku ini masih dalam keadaan shock dan masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Namun sejumlah pejabat pemangku kepentingan yang tiba ini terus memastikan keluarga korban untuk memberikan penghiburan, memberikan doa dan menyemangati keluarga korban agar tetap menerima ujian ini dengan penuh lapang dada dan sambil berharap bahwa
hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini memang membuahkan hasil yang baik. Dan jika berbicara mengenai bagaimana atau apa saja alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan, ini memang sudah cukup komplit atau lengkap sejumlah alat yang digunakan oleh tim SAR gabungan. Beberapa di antaranya ini adalah peralatan ekstrikasi, kemudian SCBA self-contained breathing apparatus, evakuasi medis dan pendukung operasi penyelamatan. Ada juga peralatan seperti derek dan sejumlah alat-alat lainnya untuk membantu membuka lubang sehingga bisa lebih besar dan akhirnya lebih bisa mudah untuk menjangkau korban-korban yang berada di bawah reruntuhan. Dan kalau dibandingkan dengan tadi pagi, pemirsa, ini rupanya keluarga korban yang datang ini semakin bertambah, mengingat rupanya tidak semua keluarga korban ini menginap atau tidur di kampus 2 pondok pesantren ini. Namun ada sebagian keluarga korban yang kemudian pulang pada malam hari dan kembali ke sini pada pagi hari tadi. Kalau melihat dari wawancara kami bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, memang tadi sempat menghimbau bahwa masyarakat ataupun keluarga korban ini diharap untuk menunggu di kampus 2 Ponpes Al Zokini dan diharapkan untuk tidak membawa anggota keluarga yang lain sehingga tidak membuat situasi menjadi semakin ramai. Dan pihak tim SAR gabungan termasuk pemerintah terus memastikan informasi terkini akan terus disampaikan kepada keluarga korban yang telah menanti. Demikian informasi dari wilayah. Oke, ya semoga bisa bersabar dan ya itu sudah benar ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Pemprov Jawa Timur ya. Perlu ditenangkan supaya tim evakuasi kita memang bisa bekerja secara profesional dan ya udah benar, jangan terlalu banyak orang di sana ya. Soalnya agak susah ya, memang susah sekali dan memang harus ada akses juga, misalnya kayak apa ya kira-kira ya, akses ya harus informasi lah ya televisi juga udah bagus kok ya, misalnya kan udah tahu nih nama-namanya, kemudian jumlah santrinya berapa, yang sudah selamatkan berapa, itu memang itu harus ada informasi dan ya disiarkan secara live di televisi, itu akan bagus sih menurut gua. Informasi perkembangan pencarian dan evakuasi korban selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Goldi Gumilang langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, seperti apa proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan sore hari ini? Selamat sore Agita Malika dan juga pemirsa, saat ini kami berada di posko SAR gabungan yang berada di samping Pondok Pesantren Al-Qazini yang berada di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana posko ini menjadi tempat para keluarga santri yang masih belum ditemukan menunggu informasi ataupun data terbaru yang sudah ataupun telah dibuatkan posko untuk pendataan terbaru. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami telah bergabung bersama Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono. Selamat siang, selamat sore maksud kami Bapak Adi. Sore ya. Bapak Adi Karyono, kami ingin memantau perkembangan ataupun update dari data para korban ataupun santri yang sudah ditemukan ataupun belum ditemukan ini seperti apa Pak? Ya, dari 1 kali 24 jam ini kita sudah mendata bahwa jumlahnya yang masuk ke rumah sakit ada 100 dan 26 orang masih di dalam opname dan 70-nya sudah kembali ya, dan 3 orang dinyatakan meninggal dan 1 orang masih dalam rujukan untuk dilakukan operasi. Dari 100 itu termasuk di dalamnya adalah 12 orang yang dilakukan penyelamatan ekstra oleh tim rescuer ya. Dan ini masih terus dilakukan ya, sampai saat tadi kita lanjutkan lagi karena memang kita masih menemukan, mengidentifikasi masih ada 7 korban
dan di dalam reruntuhan yang diperkirakan masih hidup. Satu sedang dalam proses evakuasi, sudah kelihatan, tetapi yang 5 tadi dan yang 1 di belakang itu masih dalam reruntuhan. Ini kondisinya sangat sulit, pertama karena memang reruntuhan dengan kolom beton yang besar itu menghalangi untuk rescue bisa masuk. Celahnya sangat sempit ya. Di samping itu kondisi dari korban rata-rata memang ada yang luka seperti itu. Baik. Ya, lagi-lagi kita harus belajar dari Cina sebenarnya ya. Kita lihat ya, Cina itu bagaimana membangun bangunan yang super canggih dan kuat gitu. Ya coba kita lihat ya di Pik 2 misalnya. Itu kalau bangun jalan, bangun gedung, apartemen, itu pencakar bukan pencakar langit ya. Paku buminya itu wah. Gila, itu dalam sekali dan bunyinya itu sampai berapa jarak gitu, berapa kilo itu masih dar itu masih kelihatan ya. Mungkin ya kalau memang terlalu tinggi ya mungkin harusnya ya paku buminya itu diperhatikan. Menurut teman-teman nih, mungkin ada yang kontraktor, ada yang tukang atau sipil ya, tim ahli, sampaikan komentarnya biar kita sama-sama belajar juga. Gue juga pengen belajar juga ya. Selain 7 tadi yang Pak Sekda sampaikan, kemungkinan besar itu ada berapa sih Pak yang masih tertimbun ataupun masih berada di reruntuhan gedung tersebut? Ya, saya belum bisa menyampaikan secara detailnya karena nanti setelah reruntuhan kita angkat. Ini patokannya kita golden time-nya 3 hari ini. Begitu tidak ada yang dinyatakan masih hidup, maka kita baru menggunakan alat berat ya, eskavator, kren dan sebagainya. Nah di situ baru kelihatan karena lokasi sangat di dalam, sehingga kalau diangkat runtuhan ya pastinya ya banyak yang masih terjebak di dalam dan kondisi meninggal ya. Nanti kita sampaikan update-nya karena kami belum bisa menyampaikan data yang pastinya yang pasti meninggal. Mungkin yang kelihatan memang beberapa ada yang kelihatan, tapi kita utamakan dulu bagaimana menyelamatkan yang masih bisa hidup ya. Jadi kami juga mengingat pada masyarakat ya, mohon kesabarannya dan kami mohon untuk kami bisa leluasa tim ya, Basarnas gabungan sudah semua tim masuk untuk bisa dengan teknologinya, dengan alatnya kita menyelamatkan dulu sampai titik terakhir seperti itu. Baik. Pak Sekda, ini kan sudah masuk hari kedua. Ini penanganannya ataupun evakuasinya masih manualkah ataukah ada penambahan personil ataupun penambahan alat yang digunakan untuk mempercepat proses evakuasi? Yang pertama kalau untuk personil terlatih khusus sudah kedatangan dari Basarnas Semarang dengan Jogja dan dari pusat. Dan peralatan kita sudah didukung oleh Basarnas maupun dari yang paling lengkap adalah pemadam kebakaran Surabaya. Jadi tetap kita menggunakan ya semi manual karena posisinya rescuer harus bisa masuk dalam kondisi reruntuhan yang resikonya sangat tinggi. Di samping nanti ketika ada pergerakan juga yang masih hidup bisa menjadi korban kembali ya, meninggal, tapi juga rescuer yang sudah di bawah ini harus bisa tertahan untuk bisa selamat juga dengan resiko itu. Jadi kalau peralatan kita sudah dengan metode yang sudah sesuai, kemudian juga alat sonar, kemudian untuk mendeteksi yang masih hidup, kemudian dengan drone dan sebagainya, itu sudah kita kerahkan semua. Tapi butuh waktu karena celahnya kecil, kita harus membongkar lantai bawah karena slop-slopnya sudah menghalang seperti itu. Pak Adi Karyono, tadi kan juga sempat beredar video salah satu anggota dari tim gabungan SAR yang masuk ke dalam terus habis itu memberikan makan, oksigen dan sebagainya. Ini mungkin memang merupakan salah satu cara atau seperti apa Pak? Ya, pertama kita harus betul-betul konteks ya, mengidentifikasi bahwa korban yang akan kita selamatkan betul-betul masih teridentifikasi hidup ya. Maka perlu asupan, suplai ya, minuman, makanan dan utamanya karena tidak bisa masuk paling tidak oksigen karena di situ udah sangat pengap ya, sedikit sekali celah. Itu bagian-bagian untuk supaya termasuk juga kita menyapa terus supaya tersadar gitu karena kondisi lukanya bisa nanti pingsan dan sebagainya, kita tidak tahu dia masih hidup atau pingsan seperti itu ya. Baik. Pak Sekda, ini dari evaluasi awal
Untuk penyebab dari terjadinya ambruknya bangunan dari Ponpes Al-Qazini ini seperti apa sih Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, sementara kalau kita lihat adalah ya kondisinya ambruknya 4 lantai di atas, yang di bawahnya masjid ya, yang itu menimbulkan bahwa terjadi runtuhan dan terjebak ya. Mengenai tentu secara teknis apakah persoalan struktur atau ini memang kita sudah serahkan kepada tim ahli ya. Tadi juga sudah dengan kepolisian, dengan tim ahli dari universitas ya. Tentu kami hanya bisa menyampaikan ini kita upayakan untuk penyelamatan dulu, karena yang pasti tahu adalah reruntuhan itu yang menimpa seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi. Oke, kita kawal terus ya, kita dukung terus tim Basarnas ya. Saya yakin ya profesional dan bisa menyelamatkan mereka. Ya mudah-mudahan ya yang korban-korban yang masih di dalam diberi kekuatan ya, pertolongan dari Tuhan. Oke, kita coba cek ke video berikutnya. Anda, ini adalah visual terkini sesaat setelah bangunan ini roboh. Tampak ada Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, yang juga langsung memantau bagaimana proses evakuasi yang tengah dilakukan. Tadi sempat disampaikan ataupun sempat menyampaikan kepada jurnalis Kompas TV Jack Robi bahwa akan ada alat bantu yang segera didatangkan untuk membantu proses evakuasi ini, saudara. Kita cari tahu lebih dalam lagi terkait dengan kejadian ini. Kita tanyakan kepada salah satu santri dari pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo ini. Ada Mbak Sofa, ada Mas Sofa. Selamat petang. Assalamualaikum Mas Sofa. Waalaikumsalam. Mas Sofa, bisa diceritakan kronologi kejadian? Saat kejadian Anda sedang berada di mana dan bagaimana ceritanya? Saya lagi berada di belakang. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke. Kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Untuk kegiatan belajar, mengaji, dan juga sholat asar begitu ya. Kalau berarti bangunan ini ambruk pada saat santri tengah melaksanakan sholat asar begitu? Sholat, iya benar. Biasanya kan sholat asar dilakukan secara berjamaah ya, berarti memang banyak banyak santri di sana berarti ya? Banyak santri. Kemudian Mas Sofa, saat kejadian, saat ambruk, bagaimana akhirnya santri menyelamatkan diri dari ambruknya bangunan ini? Ya melarikan diri Pak. Ada yang tidak selamat, ada yang meninggal juga, ada yang terjepit. Ini masih dalam evakuasi, yang masih terjepit di dalam. Sejauh ini informasi yang Mas Sofa peroleh, ada berapa santri yang sudah diselamatkan dan kondisi mereka seperti apa? Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus santri itu. Rata-rata korban mengalami luka seperti apa, Mas Sofa? Luka-luka, badan terluka banyak. Ada yang patah juga, patah tulang. Oke. Sementara itu saya. Mas Sofa, kemudian kalau kita lihat dari bangunan ini seperti bangunan baru begitu atau seperti apa? Bisa diceritakan? Untuk masalahnya bangunan baru. Bangunan bangunan baru. Bangunan ini. Oke, ini ada berapa lantai bangunan yang digunakan untuk musola di pondok pesantren ini? Kalau nggak salah 3, kalau nggak 4. 3 lantai ya. Jadi itu ambruk semua. Yang begitu pastinya ya, 3. Iya.
Mas Sofa sendiri belum ada informasi soal data persis berapa korban baik luka ringan ataupun korban lain terkait dengan ambruknya pondok pesantren ini, Mas Sofa? Belum tahu saya. Masih dalam pendataan. Untuk yang sakit-sakit, untuk yang terluka itu masih dalam pendataan sampai sekarang. Masih belum saya ketahui berapa ratus yang terluka. Termaksud jumlah santri yang diduga masih terjebak di reruntuhan ini ya, Mas Sofa ya? Benar. Oke. Kemudian dari bangunan yang diperuntukkan untuk musola ini memang sudah selesai dibangun atau baru setengah jadi kemudian sudah digunakan? Untuk bangunannya sudah selesai. Cuma saya kurang tahu pasti. Saya soalnya lagi nggak di sini tadi kejadian. Untuk bangunan sudah jadi itu. Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kalau dari visual itu masih terdapat banyak bambu-bambu begitu ataupun kayu-kayu yang biasanya digunakan untuk pembangunan. Ya, benar seperti hostnya ya, jurnalisnya yang bertanya. Memang ini kondisinya belum jadi sih sebenarnya. Ya faktanya kan memang ini banyak bambu-bambu gitu yang bekas tukang naik gitu ya. Ya betul. Jadi ya yang gue tahu ya memang kalau dicor itu memang harus didiamkan lama dulu gitu ya. Dan memang sangat rentan sekali kalau membuat sebuah kegiatan di bawahnya, karena memang belum kuat gitu ya, belum menyatu total ya. Iya, belum menyatu total. Jadi agak bahaya juga ya corannya. Ya nanti mungkin kita akan lihat beberapa pakar yang bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Habis dari sini kita akan melihat pernyataan dari pemilik pesantren ya. Itu bambu yang ada di depan musola itu. Oke. Yang selesai dibangun. Berarti ini musola sudah selesai dibangun dan tengah digunakan oleh para santri untuk melaksanakan sholat asar, kemudian tiba-tiba ambruk begitu ya. Dapat cerita tidak detailnya dari santri yang selamat dari kejadian ini? Enggak tahu saya. Saya sudah tidak memikirkan itu. Saya untuk menyelamatkan santri-santri yang masih terjepit. Mas Sofa, kemudian selain digunakan untuk ibadah, untuk sholat, biasanya bangunan ini digunakan untuk apa? Tidak ada, untuk ibadah sholat aja, untuk mengajar. Oke, karena kalau kita lihat aktivitas di sebuah pesantren kan biasanya musola ataupun bangunan-bangunan untuk beribadah tidak hanya untuk sholat, tapi ada kajian di situ, ada kegiatan pengajian begitu. Benar-benar. Itu juga sering digunakan untuk itu. Ya, sering digunakan, sering. Ini Mas Sofa tahu nggak ini didirikannya tuh kapan, kemudian selesainya kapan? Kalau didirikannya saya kurang paham. Saya kebetulan masih baru di sini, belum mengetahui pasti berdirinya itu kapan. Dan saya kurang memahami itu. Mas Sofa, tapi Mas Sofa sejak berada di pondok pesantren ini bangunan di situ sudah ada, bangunan musola ini sudah ada. Sudah ada. Berarti Mas Sofa sudah berapa tahun di sana? Atau saya masih satu tahun. Oke, 1 tahun ya. Berarti bisa dikatakan pondok bangunan yang ambruk ini juga sudah berdiri 1 tahun lamanya begitu ya, musola ini ya? Iya. Oke, Mas Sofa, kemudian dari kondisi di sana bisa diceritakan apakah ada alat berat yang sudah didatangkan atau tim SAR yang sudah tengah bersiaga di sana? Bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Kalau untuk alat berat ini barusan datang, tim SAR semuanya sudah datang sini, berkumpul di sini semuanya untuk mengevakuasi santri-santri yang masih ada di dalam.
Oke, tadi informasi sepintas saya dapat informasi bahwa tim SAR gabungan ini sempat mendengar suara teriakan begitu dari dalam bangunan reruntuhan itu. Betul itu ya, Mas? Bisa diceritakan soal ini? Ya kan masih terjepit itu, Pak. Teriak minta tolong. Anda juga sempat mendengar suara teriakan minta tolong ini, Mas Sofa? Iya, saya mendengar. Ini jam berapa persisnya mendengar suara teriakan ini dan bisa digambarkan berapa orang yang teriak? Banyak. Oh, enggak. Baik, terima kasih Mas Sofa. Salah satu. Oke, kita kawal terus ya. Semoga bisa terselamatkan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di rumah. Dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Ini sebagai pelajaran buat kita semua. Sangat pilu. Coba kita dengerin ya. Informasikan hingga Senin malam ini Pondok pesantren ya. Pemilik dari pondok pesantren. Coba kita dengarkan. Raden Abdul Salam Mujib. Kiai Haji Abdul Salam Mujib selaku Raden Abdul Salam Mujib selaku pemilik, selaku pengasuh pondok pesantren. Baik, kita akan mendengarkan statement dari pengasuh pondok pesantren Al-Qazini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Bapak bisa diceritakan Pak kronologi kejadian ambruknya bangunan ini seperti apa? Ini pengecoran yang terakhir saja itu jebol. Nggak hanya itu. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ini. Ya nggak tahu lah, nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Ini memang yang bawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Itu. Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholatnya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai. Ya, baru. Bocornya tadi sudah selesai, masuk sholat asar. Oh, jadi saya nggak tahu tadi. Mengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Dari pagi mungkin jam 12 sudah selesai mungkin. Kok nggak ada, oleh nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di bangunan ini tuh yang menetap santri kelas berapa aja? Oh, nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati, belum. Digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri. Kata pemilik ya, pengasuh ya. Pemilik apa pengasuh sama aja kali ya. Ya, jam 12 ya tadi katanya ya. Jam 12, sekitar jam 12-an pengecoran sudah selesai ya. Yang menjadi pemikiran saya, tidak dipakai ya, hanya dipakai sholat gitu ya, tetap ada aktivitas di sana. Dan memang kalau secara aturannya konstruksi yang gue tahu memang ada serah terima kayak gitu kan, kalau dilakukan oleh kontraktor gitu sama owner, ada serah terima, ada masa retensi segala macam ya, dicek
cek dulu bangunannya kokoh apa enggak kayak gitu. Memang ini sering terjadi ya memang ya, karena gue pesantren dan gue tahu, dan gue kerjain sendiri waktu itu sama santri-santri lain. Tukang ada, cuman ya lebih banyak pasukan santri karena memang itu ratusan kan gitu untuk ngecor kayak gitu-gitu. Gue tahu, dan ya nggak masalah sebenarnya untuk pahala atau apapun, tapi memang harus ada profesional di situ. Ya kalau memang tugas kita sebagai santri atau ya yang diperbantukan ya mungkin ya kayak sebatas ngambil adukan terus dikasih ke tukang kayak gitu, ngeladen atau istilahnya kayak asisten tukang lah kayak gitu. Coba kita dengerin lagi. Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan gitu. Rencananya untuk nanti buat apa ya? Kelas berapa atau musola? Enggak, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam ya kegiatan seperti Batul Masail seperti itu. Jadi bangunannya itu sudah selesai atau belum ya? Sebenarnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum ya? Oh, tadi selesai tuh, hari itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai sekitar tuh. Pengecorannya berarti selesai hari Selesai kata iya. Bangunannya punya izin atau? Lah itu udah tahu. Saya kira enggak lah. Ya di sini semuanya sama. Ini jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Betul, setuju. Kalau memang ya artinya ya pengecorannya memang sudah selesai, tapi iya betul yang Pak Kiai bilang, penopang daknya itu memang nggak kuat, ya nggak kuat. Itu memang harus banyak, kayak besinya, ya harusnya besi sih. Kalau kita lihat yang reruntuhannya ini kayak ya sama seperti yang bangun-bangun rumah biasa ini, kayak ada bambu-bambu gitu. Nah, bambunya juga kan banyak jenisnya. Ada bambu yang kuat ya, kayak dipakai buat bangunan-bangunan zaman dulu, itu bambu-bambu kuat sampai bertahun-tahun, itu kuat, anti rayap malah. Dan ya nggak kuat pasti ya, seperti yang Pak Kiai bilang. Akhirnya ya seperti bom mungkin ya, duar gitu. Dak yang di bawahnya itu di lantai 3 apa 2, lantai 2 kali ya, lantai 2 dihantam lagi, ambruk ya, lantai bawah dihantam lagi, ambruk sampai lantai dasar, dan ya pasti pondasinya udah nggak kuat pasti itu ya, dinding-dindingnya, lagi besinya kecil. Nah ini kan bisa diteliti loh, coba kita pantau terus, kawal terus ya, info terbaru. Jadi seperti itu. Dipakai untuk nama lantai mulai dari kapan? Apanya? Yang mulai penambahan bangunan dari 10 bulan. 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Jadi terakhir. Bicara lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, nggak ada ya atap. Jadi tadi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang. Sebentar, lantai 3 itu menutup dak, berarti lantai 1, lantai 2 lantai, berarti ya 3 lantai sama dak. Kalau memang atap biasa ya, genteng misalnya, mungkin ya bebannya nggak akan terlalu ini ya, terlalu berat gitu ya. Kalau dak memang berat banget, coran soalnya, coran. Oke, pasti berat ya, masuk akal. Ya mungkin. Kita langsung kawal atau kita maaf kepada wali santrinya. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi
diganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan ya dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Ya, otomatis belum ditentukan. Oke, cukup ya. Cukup informasinya. Oke, stop ya. Ini dulu istirahat. Oke. Oke, itu ya keterangan dari pengasuh atau mungkin ini pemilik dari pesantren. Ya, kita setuju memang kembali ke takdir ya. Takdir memang. Cuman yang kita harus pikirkan juga gini, safety-nya. Ya, kita naik mobil juga ada sabuk pengaman, ada airbag-nya. Naik pesawat ada, naik kapal air, kapal laut juga ada. Nah, ya ini sebagai pelajaran lagi-lagi karena banyak kejadian lift di Blok M sama juga di ambruk-ambruk di tempat lain ya. Kalau nggak salah cek aja di YouTube itu di daerah Jawa Barat juga ada. Ini sama ambruk juga. Kalau memang kayak gini ya, sih ada yang nggak beres dengan bangunannya. Seperti yang gue bilang lagi-lagi, mall, hotel, apartemen, gedung perkantoran, pencakar langit, ratusan lantai, itu aman. Bahkan sampai gempa bumi, aman. Ini lembaga pendidikan, ya, investasi masa depan untuk anak bangsa, ya, anak cucu kita. Ya, coba kita pikirin deh ya. Bukan pengusaha pendidikannya doang, tetapi dari pemerintah, dari pengusaha, semua stakeholder ya harus memikirkan itu dan kualitas, safety. Oke, coba kita cek video lain. Ini aman ya? Sudah bisa hubungi orang tua ya? Sudah? Sudah ada. Ini harus dirujuk ke Katina ya? Karena akan nanti ditangani apa? Tapi gimana mas, kronologinya gimana? Ya misalnya itu waktu di bawah itu waktunya anak-anak jemaah dan di atas itu waktu kerja, terus longsor gitu, kamprek masalah itu. Pembangunan di lantai berapa? Pembangunan di atas lantai paling atas lantai 5 maksudnya. Pembangunan apa mas itu? Apa? Pembangunan apa? Pengecoran. Jadi peristiwa itu pas para santri lagi sholat gitu ya? Katanya masih sholat dan katanya masih sudah sholat. Yang saya nggak tahu, saya ada di atas soalnya Pak, kerja Pak. Nggak tahu apa di atas? Saya masih kerja soalnya. Oh, nggak sadar tadi Pak? Sebagai santri di sana? Iya, saya santri berapa tahun mas? 7 tahun jalan. 7 tahun ya? 7 tahun. Pada waktu peristiwa itu masnya dalam posisi apa? Dalam kegiatan apa? Masih meratakan cor-coran. Oh, meratakan cor-coran. Terus ambruk dari bawah. Oh, jadi proyek itu dikerjakan para santri sendiri. Betul. Gue paham karena gue pernah nyantri dan ya kata guru besar ya ini pahala dan ya kita meyakini itu. Menurut gue nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Asalkan di situ ada tim ahlinya gitu, kontraktornya, tim sipilnya segala macam. Kalau emang sama santri sendiri kan itu mau apa ya, fokus ke pendidikannya sebenarnya, pendidikan dan tidak pandai mungkin masalah konstruksi. Nah ini sih gue bisa komentar kayak gini karena gue nggak pernah ngerasain ya. Dan ini masalah bangunan ya. Soalnya kalau terjadi gempa, ini gempa aja nggak ada ya bermasalah juga ya. Ya kalau udah terjadi seperti ini baru kita bisa mengambil pelajaran. Ya karena memang udah sering kejadian
Ya, mungkin kurang pengawasan, bisa jadi. Pengawasan memang, ya mungkin mulai sekarang akan diawasi nih pesantren-pesantren pembangunan atau ya pembangunan apapun ya. Oke. Kita lanjut. Sama tukang luar. Oh, santri sama tukang luar. Ke informasi lainnya, Saudara, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain melihat kondisi bangunan, Yahya juga mendatangi dan memberi penguatan kepada keluarga korban. Gus, gimana Gus? Bisa nontonnya Gus? Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Yahya bersama pihak pondok pesantren menggelar pertemuan tertutup. Setelahnya ia melihat kondisi bangunan yang roboh di tengah pondok pesantren. Yahya juga memberikan penguatan kepada keluarga korban dan berdoa bersama. Saat ini PBNU fokus pada penanganan dan evakuasi korban bangunan runtuh. Bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo roboh pada Senin sore saat santri sholat asar berjamaah. Sebanyak 102 orang telah ditemukan. Petugas masih mencari adanya kemungkinan korban yang masih terjebak puing-puing bangunan. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal evakuasi korban, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit. Selamat siang, Pak Nanang. Hingga siang hari ini, bagaimana upaya evakuasi terhadap korban yang kemungkinannya masih ada yang terjebak di bawah reruntuhan puing-puing bangunan pondok pesantren? Ya, sampai dengan siang hari ini proses evakuasi masih berlangsung dan sampai dengan saat ini kami tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 11 korban ya yang dari reruntuhan dalam kondisi selamat, dan saat ini pun proses evakuasi terhadap korban lainnya yang saat ini posisi korban masih bisa komunikasi dengan kami. Kemudian kami mencoba membuka akses terhadap korban tersebut, memang cukup sulit karena korban berada di sebelah dari reruntuhan bangunan yang berupa betonan kolom yang cukup besar. Berarti sudah berhasil dievakuasi. Lalu berdasarkan data yang dihimpun terkait dengan jumlah santri begitu ya Pak ya, dengan jumlah yang korban yang belum ditemukan, dugaannya masih ada berapa santri atau berapa orang yang diduga atau kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan? Iya, kalau emang kemudian kami berpatokan pada apa yang disampaikan dari pihak pondok pesantren bahwa santri pria itu ada 140 orang dan kemudian terevakuasi 102, baik itu evakuasi mandiri maupun yang dievakuasi langsung dari dalam reruntuhan bangunan. Tentunya seharusnya saat ini masih ada 38 orang. Ya, 38 orang yang masih dalam reruntuhan. Ini jumlahnya sangat besar sekali. Oke. Karena mungkin ada yang sempat lari, ya. Terus kalau yang nggak lari cepat, mungkin yang nggak sempat lari, mungkin itu yang masih dalam reruntuhan. Oke, kita kawal terus. Lanjut. Dan itu juga masih kami konfirmasi kembali karena memang banyak juga santri-santri yang sebenarnya sudah pulang ke rumahnya. Informasi yang kami dapatkan juga sebenarnya alat berat sudah tiba di sana Pak, tapi untuk penggunaannya masih dievaluasi, masih diteliti kembali karena dinilai dapat membahayakan korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan kalau tidak bisa menggunakan alat berat Pak? Ya, untuk alat berat memang dari hari pertama atau kemarin sore sudah berada di lokasi kejadian, lokasi reruntuhan. Tetapi memang kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan alat berat tersebut dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara
maka kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Sehingga jika menggunakan alat berat tentunya akan menggeser ataupun merusak struktur bangunan yang akan mengakibatkan ambruk kembali dan justru malah akan membahayakan bagi korban-korban yang saat ini masih kondisi hidup. Baik Pak, untuk data terbaru hingga siang hari ini Pak, ada berapa jumlah korban meninggal dunia, korban yang berhasil dievakuasi dengan kondisi luka dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit? Ada berapa jumlah terkini hingga siang hari ini Pak? Ya, untuk seluruh yang terevakuasi ada 102 dengan konfirmasi terakhir dari rumah sakit ada yang meninggal 2 orang, demikian. Baik, meninggal 2 orang begitu Pak. Kemudian untuk penyelidikan hingga saat ini, apa dugaan sementara penyebab ambruknya bangunan pesantren Al-Qazini di Sidoarjo ini Pak? Ya, kami tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan kronologis ataupun penyebab dari ambruknya bangunan tersebut. Kami hanya terima informasi bahwa kondisi bangunan sedang renovasi, kemudian para santri sedang melaksanakan ibadah sholat asar di lantai 1 dan kemudian bangunan tersebut runtuh menimpa santri-santri yang sedang melaksanakan sholat asar. Betul, yang berhak menjawab itu sebenarnya dari pihak kepolisian, kemudian tim ahli, ya, konstruksi, sipil, ya itu pasti akan dihadirkan oleh pemerintah pastinya ya. Dan nanti ya kita ya tinggal tunggu aja ya konferensi persnya seperti apa biar kita bisa belajar ya. Ya ini belajar dari apa namanya tuh ya, situasi kondisi pengalaman, karena udah sering jadian kayak begini tapi kita masih kekeh dan sulit sekali menjadikan sebagai pelajaran ya. Baik, Pak Nanang, tadi Bapak katakan korban yang diduga masih tertimbun atau berada atau terjebak begitu ya di bawah reruntuhan masih bisa berkomunikasi. Berarti titiknya sudah diketahui oleh tim SAR begitu Pak ya, tinggal menunggu bagaimana korban dapat dievakuasi. Betul begitu Pak Nanang? Ya, untuk saat ini kami masih menangani 1 korban yang masih hidup di dalam reruntuhan dan kami bisa berkomunikasi secara verbal dengan korban. Kemudian kami sudah mencoba membuka akses dari tadi pagi sampai siang ini. Kemudian kami sudah berhasil memasukkan baik itu oksigen maupun juga kami memberikan suplai minuman dan makanan kepada korban tersebut. Baik, kita doakan bersama agar seluruh korban dapat dievakuasi segera dalam keadaan selamat dan tim SAR juga dapat dimudahkan untuk proses pencarian dan juga evakuasi korban. Terima kasih atas. Amin. Ya semoga tim SAR juga sehat selalu ya dan dalam kondisi prima supaya bisa bekerja dengan benar. Ya, kita beralih ke video berikutnya. Pemirsa, 38 santri diperkirakan masih terjebak di bawah puing-puing reruntuhan musola di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Secerca harapan pun muncul. Tim penyelamat sempat berhasil menjalin komunikasi dengan salah satu santri yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Tim SAR gabungan masih terus berpacu dengan waktu dalam operasi penyelamatan dan pencarian dramatis pasca runtuhnya gedung musola Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini diperkirakan masih ada santri yang terjebak di bawah reruntuhan. Nasib mereka menjadi tanda tanya besar. Di tengah ketidakpastian, secerca harapan pun muncul. Tim penyelamat sempat berhasil menjalin komunikasi dengan salah satu santri yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Berapa 6 yang masih 6 atau berapa selamat katanya duduk di dalam. Ya mudah-mudahan itu anak-anak kami
Pertama saya minta tim SAR mudah-mudahan dikuatkan tenaganya, mudah-mudahan diberikan ikhlas, tolong ikhlas, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan mereka nolong anak-anak kami, mudah-mudahan anak-anak tim SAR ditolong oleh Allah. Dan saya minta jangan putus asa, peluang sekecil apapun dicari mereka, Pak, karena satu nyawa itu berharga. Jadi peluang sekecil apapun harus dijaga. Misalkan oksigen dikasih apa semuanya, jangan berhenti. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya Nanang Sigit memperkirakan masih ada 38 santri yang terjebak. Nanang merinci, dari total 140 santri yang berada di lokasi saat kejadian naas itu, 120 santri berhasil dievakuasi. 91 diantaranya berhasil menyelamatkan diri secara mandiri sesaat setelah bangunan runtuh. 11 santri lainnya yang diselamatkan merupakan kerja keras tim SAR gabungan yang berjibaku mengevakuasi mereka di bawah runtuhan sejak Senin petang. Dari 11 santri yang berhasil dievakuasi itu, 1 diantaranya meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat bangunan yang roboh itu menjadi 3 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan fokus utama saat ini adalah menyelamatkan korban. Menurutnya, tim Basarnas terus memberikan suplai oksigen dan air bagi korban yang masih berkomunikasi dari balik puing-puing. Untuk bisa memastikan bahwa yang terkonfirmasi mereka bisa berkomunikasi, mereka harus tersupport oksigennya, dan itu sampai sekarang terus dilakukan, dipantau dan dilakukan ikhtiar, tidak berhenti. Jadi artinya tim ini rolling. Ini yang tadi oleh banyak wali santri dikhawatirkan berhenti proses evakuasinya karena melihat eskavator itu tidak ada pergerakan. Untuk memaksimalkan proses evakuasi, tim SAR gabungan memperluas area steril di sekitar lokasi kejadian. Langkah ini diambil untuk mengatasi salah satu kendala utama, yakni kerumunan warga yang dapat mengganggu konsentrasi. Ya, memang warga kepo gitu ya, pengen lihat. Ya, cuman kalau cuma lihat doang, ya mengganggu kegiatan ya kasihan gitu ya. Ini nyawa, kita mau menyelamatkan nyawa gitu. Komentar teman-teman seperti apa? Ya, emang di orang kita memang begitu. Kalau ada kejadian dan segala macam nonton gitu, ya kan? Ada kejadian apa di tol aja kayak gitu, pada berhenti gitu, ya kan? Berhenti berkerumun, bukannya nolongin, berkerumun. Gitu, videoin kayak gitu. Ya, ini memang ya kita juga bingung gitu. Kejadian-kejadian ini seperti ini banyak lah kejadian. Tapi maintenance-nya gitu. Maintenance bangunan ini udah berapa lama, terus kan bisa dites juga sama orang ahli gitu ya. Ini umurnya berapa lama sih ini umur bangunan ini gitu. Ya kan? Kayak apartemen aja gitu misalnya. Itu ada umurnya sekian puluh tahun gitu. Ya mungkin nanti akan dirobohin gitu. Atau gimana? Karena pasti ya akan ada kejadian, ada umurnya gitu. Gue mau nanya, kalau ada bangunan ya, bangunan 3 lantai yang di atasnya itu ada coran ya, terakhir masih dicor, dan kondisi misalnya ya hari ini baru selesai dicor jam 12. Nah, apakah itu menurut aturan konstruksi bisa dipakai untuk sholat di bawahnya di masjid, atau memang harusnya itu menunggu dulu sampai kering? Secara umum sih, kalau dilihat dari sisi konstruksi, bagian yang baru dicor itu memang butuh waktu untuk mengeras dengan sempurna. Biasanya butuh setidaknya beberapa hari atau bahkan minggu untuk mencapai kekuatan penuh. Tapi kalau konteksnya kamu mau pakai lantai bawahnya untuk sholat, sebenarnya dari sisi keagamaan, lantai bawah yang sudah kering dan aman dilewati itu umumnya tidak masalah. Asal secara struktural sudah cukup kuat untuk dilalui, tidak ada aturan khusus yang melarang. Jadi intinya tunggu sampai bagian bawahnya benar-benar stabil dan aman, lalu silakan digunakan untuk sholat. Ya, ini ada peristiwa heroik ya. Ya, ada peristiwa di Sidoarjo Jawa Timur ya, pondok pesantren, dan di bawahnya itu ada masjid atau musola yang dipakai ratusan santri yang
sholat di sana. Dan ini ambruk. Dan lo tahu nggak, kira-kira kalau untuk bangunan 3 lantai itu daknya berarti 1, 2, 3 dak ya. Itu lantai 2 itu bukan nggak ada atapnya, jadi itu dak. Nah itu kalau bangunannya 3 lantai seperti itu, untuk pondasinya seperti apa? Pasti nggak sama dengan bangunan 1 lantai dong. Iya, bener banget. Jadi kalau bangunan 3 lantai, terutama yang ada dak di setiap lantai dan dipakai untuk aktivitas banyak orang, fondasinya memang harus jauh lebih kuat daripada bangunan 1 lantai. Biasanya fondasi yang dipakai itu cenderung lebih dalam dan lebih kokoh. Misalnya pakai tiang pancang atau fondasi footplate yang lebih besar dan kuat untuk menahan beban bertingkat. Jadi kasus seperti di Sidoarjo itu memang mengingatkan pentingnya perhitungan struktur dan fondasi yang benar, lantai-lantai dan dak di atasnya aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Intinya struktur 3 lantai itu harus dirancang dengan fondasi dan struktur yang lebih matang dibanding bangunan 1 lantai, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, kita lihat mall ya, ada gedung perkantoran, ada apartemen, itu sampai berpuluh-puluh tahun ya, itu masih kokoh. Dan kita lihat juga di Kota Tua Jakarta Utara, itu bangunan-bangunan Belanda itu masih kokoh sampai sekarang. Ya, walaupun itu bertingkat-tingkat gitu ya, masih kokoh. Nah, apa yang membedakan bangunan yang ambruk di Sidoarjo itu dengan bangunan-bangunan yang seperti yang saya sebutkan tadi? Nah, apa kira-kira? Kenapa bisa ada yang roboh tanpa gempa, ada juga yang sampai gempa kuat banget sampai berpuluh-puluh tahun nggak rusak? Nah, ini menarik nih. Jadi bedanya itu sebenarnya ada di beberapa faktor. Pertama soal perencanaan dan kualitas konstruksinya sendiri. Bangunan-bangunan yang sudah bertahan puluhan atau ratusan tahun itu biasanya dibangun dengan standar yang sangat ketat, material yang benar-benar teruji, dan teknik konstruksi yang memang sudah dirancang untuk jangka panjang. Apalagi bangunan-bangunan Belanda di Kota Tua itu kan memang pakai material yang tahan lama, plus fondasinya benar-benar diperhitungkan. Kedua, faktor pemeliharaan juga berpengaruh. Gedung-gedung yang kokoh sampai sekarang itu biasanya dirawat secara rutin, dicek strukturnya, dan kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Sementara bangunan yang ambruk tanpa gempa, seperti kasus di Sidoarjo, bisa jadi ada masalah dalam perencanaan awal atau kualitas materialnya, atau mungkin ada beban yang tidak sesuai dengan kapasitas fondasi dan struktur. Intinya perbedaan itu muncul dari kualitas perencanaan, kualitas material, cara pembangunannya, dan bagaimana bangunan itu dirawat. Kalau semua ini direncanakan dan dirawat dengan baik, ya bangunan itu bisa bertahan lama, bahkan menghadapi kondisi berat. Oke, berarti poinnya adalah perencanaan pembangunannya ya, konstruksinya. Ya, oke, paham. Jadi ini banyak sekali kejadian ya, kejadian di Indonesia. Ya ada yang lip ya jatuh gitu. Kemudian ada juga bangunan-bangunan lain yang ambruk gitu. Dan ya saya rasa ini sudah cukup banyak untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Tetapi memang ya kita tahu lah, ya masih kita nggak terlalu memperhatikan itu gitu. Makanya kalau udah kejadian kayak gini, ratusan orang ketimpa reruntuhan ya, dan sekarang masih tim SAR masih melakukan evakuasi. Iya, betul banget. Jadi memang kejadian-kejadian kayak gini harusnya jadi pelajaran penting buat kita semua. Kadang kita baru ngeh soal pentingnya kualitas konstruksi atau perencanaan yang matang setelah ada insiden. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih aware dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan juga lebih memperhatikan standar keselamatan. Dan semoga evakuasi di Sidoarjo juga cepat selesai dan semuanya bisa lebih aman. Oke, amin. Semoga semuanya cepat selesai dan ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kekuatan kepada korban yang masih ada di bawah reruntuhan itu. Dan tim evakuasi ya dimudahkan ya pasti untuk menyelamatkan korban. Amin. Amin, benar sekali. Semoga semua proses evakuasi dilancarkan dan para korban bisa segera diselamatkan. Intinya semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini dan ke depan lebih hati-hati lagi. Makasih juga udah ngobrolin ini bareng, semoga bermanfaat ya.